Halo, nama saya John Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Etik UMB. Di sini saya akan mengambil topik generasi Z melawan narkoba, yaitu generasi muda melawan narkoba. Di sini ada profil saya, nama saya John Fadilah, NIM saya 431200100407. Program didik S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah Etik UMB. Di sini saya akan mulai memasuki topik yang saya akan bahas. Pendahuluan. Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terkesan patah, hilang, tumbuh berganti. Hampir setiap saat bermunculan kasus korupsi baru sehingga menimbulnya kesan bahwa Indonesia sangat syarat dengan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya. Sebuah jurnal asing sebagaimana yang dikutip oleh Amin Rais menggambarkan bahwa corruption is a way of life in Indonesia, yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahan dalam suatu bangsa. Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting. Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahan dalam suatu bangsa. Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting. Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental anti koruptif yang dapat diperoleh melalui pendidikan anti korupsi. Kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agent of change dalam pencegahan korupsi. Generasi muda memiliki arti yang amat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai aset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Secara deskriptif, tergambar bahwa mahasiswa sebagai generasi muda menyatakan siap untuk berperan serta dalam pencegahan korupsi, namun sisi lain menyatakan ketidaksiapannya untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bibit korupsi. Mahasiswa sebagai generasi muda juga menyatakan ketidaksiapannya dalam mengembangkan perilaku anti koruptif. Deskripsi ini mengindikasikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda masih belum menyadari perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya material maupun imaterial. Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging, namun pembentukan karakter anti koruptif ini harus-menerus diupayakan sebagai bentuk 16 bit. Penanggulangan korupsi di masa mendatang dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dalam hal ini nampak terlihat usaha KPK untuk menyentuh generasi muda yang melek teknologi atau generasi milenial untuk belajar secara aktif tentang korupsi dan nilai-nilai anti koruptif. KPK meyakini bahwa korupsi harus ditanggulangi secara integral dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penegak hukum semata, melainkan membentuk karakter anti koruptif melalui dunia pendidikan. Kesimpulannya yaitu, korupsi merupakan masalah krusial di Indonesia. Hal ini tergambar dalam
statistik yang dikeluarkan oleh KPK tentang tindak pidana korupsi dari tahun 2004 hingga 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dijumpai suatu keadaan di mana generasi muda masih apatis dalam menyikapi korupsi. Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Saran berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anti koruptif itu sendiri, di mana ini seyogianya dapat diberikan kepada generasi muda sejak usia dini. Dengan demikian, upaya pembentukan karakter anti koruptif sudah dimulai sejak generasi muda di tahap usia termuda. Perlu diusulkan adanya kebijakan pencegahan anti korupsi dengan mengembangkan pendidikan anti koruptif sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia. Demikianlah topik yang dapat saya sampaikan tentang generasi Z melawan narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.